Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Cars 2. Film ini dirilis tahun 2011. Oh ya, untuk Cars pertama link ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sebuah mobil merah yang bernama Leland Turbo sebagai agen mata-mata. Di sana ia meminta bantuan kepada temannya yang bernama Vin McMichael karena dirinya sedang dalam bahaya. Lalu berpindah kepada Vin yang mencoba menyusup mencari keberadaan Leland di sebuah kapal minyak. Di atas kapal itu saat Vin memata-matai terlihat banyak sekali mobil lemon atau mobil yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Mereka dipimpin oleh sebuah mobil yang bernama Profesor Yundap. Nampaknya ia sedang melihat barang berupa kamera TV yang memiliki fungsi berbahaya. Tak lama kemudian, para mobil itu menurunkan peti kemas yang ternyata isinya adalah agen Leland yang telah dihancurkan. Sontak hal itu membuat Vin kaget dan membuat Profesor Yundap mempergokinya. Anak buah Profesor Yundap pun langsung mengejar Vin. Langsung saja Vin melarikan diri dengan melompat ke laut. Ternyata peralatan yang ada pada diri Vin sangat canggih karena ia dapat berubah-ubah. Sampai akhirnya Vin merekayasa kematiannya dan menyelam ke dalam lautan. Lalu berpindah di kota Radiator Spring. Nampaknya juara Piston Cup 4 musim yakni Lightning McQueen telah kembali ke sana. McQueen disambut oleh teman-temannya namun Mater yang paling antusias dari yang lain. Mereka lalu pergi untuk bersenang-senang. Pada Cars yang kedua ini, aktor utama lebih berfokus kepada Mater dan nampaknya Doc Hudson tidak muncul pada film kali ini karena di sana hanya diperlihatkan rumahnya yang telah dijadikan museum sekaligus namanya digunakan dalam kejuaraan Piston Cup. Kemudian kita berlanjut setelah mereka berdua kembali, McQueen meminta izin kepada Mater akan pergi kencan dengan Sally tanpa dirinya. Hal tersebut membuat Mater kecewa. Tapi pada malam harinya saat McQueen dan Sally sedang berada di bar, mereka berdua kaget karena Mater menjadi pelayan bar. Mereka berdua pun langsung memesan minuman seperti biasa. Tak lama kemudian ada sebuah acara TV yang menyiarkan mengenai berita Miles Axelrod, mobil miliuner minyak yang akan pergi mengelilingi dunia tanpa bantuan GPS. Lalu diberitakan bahwa selama perjalanannya ia menggunakan bahan bakar racikannya sendiri. Semenjak itu ia menjual kilang minyak miliknya dan mengubah dirinya menjadi mobil listrik. Axelrod mengklaim telah menemukan bahan bakar alternatif yang ia beri nama Alinol. Dan untuk membuktikan bahan bakar itu, Axelrod mengadakan acara mobil balap yang bernama World Grand Prix, yang mana mengundang mobil balap terbaik di seluruh dunia. Kemudian pembawa acara menghubungi salah satu pembalap tercepat di dunia yang bernama Francesco Bernoulli. Lalu pembawa acara itu bertanya kepada Axelrod kenapa ia tak mengundang McQueen. Axelrod lalu menjawab jika dia telah menghubungi McQueen, tapi dia rasa McQueen sedang istirahat. Hal itu lantas membuat Francesco mengajak McQueen dan berkata bahwa ia lebih cepat dari McQueen. Karena tidak terima sahabatnya diajak, Mater lalu menghubungi acara TV itu. Di sana Mater mengatakan jika Francesco tidak boleh mengejek McQueen karena ia sedang beristirahat dan menikmati hidupnya. Melihat ada keramaian, McQueen langsung masuk ke dalam. Di sana ia melihat Mater sedang menelepon Francesco. Lalu McQueen menarik Mater dan mengambil alih telepon itu. Awalnya McQueen menolak undangan Axelrod karena tim krunya sedang libur, tapi ternyata mereka siap dalam pertandingan. Sehingga McQueen menyepakati untuk ikut dalam pertandingan tersebut. Sally menyarankan kepada McQueen untuk membawa Mater pada pertandingannya kali ini. Lalu McQueen dan Mater beserta kru lainnya pergi ke Tokyo sebagai tempat pembukaannya. Di sana McQueen mengingatkan Mater agar bersikap baik selama di Tokyo. Kemudian McQueen bertemu dengan pembalap lainnya, sekaligus Francesco. Francesco mengajak McQueen untuk bersulang. Tetapi McQueen berkata jika ia tidak membawa minuman. Lantas Mater menawarkan akan mengambilkannya minuman. Kemudian scene berpindah di mana Vin juga terlihat ada di Tokyo. Vin ternyata sedang mencari kamera TV yang ia foto saat berada di kapal minyak. Lalu Vin juga bertemu agen mata-mata dari Tokyo yang bernama Holly Shifwell.
Mereka berdua lalu membicarakan terkait misi yang akan dilaksanakan. Saat sedang bercakap, Finn melihat ada Zundap, sehingga ia terpaksa harus merubah rencananya. Lalu kembali kepada Mater yang sedang mencari minuman untuk McQueen. Di sana ia meminta wasabi yang ia kira itu adalah es krim. Lantas Mater meminta banyak sekali wasabi. Kemudian beralih kepada Axelrod yang sedang memperkenalkan McQueen. Tapi tiba-tiba Mater berteriak dan meminum air karena kepedasan. Ditambah lagi Mater mengalami kebocoran oli saat berbicara dengan Axelrod. Hal itu membuat McQueen merasa malu melihat perilaku Mater. Setelah itu Mater langsung pergi ke toilet. Di toilet Mater bertemu dengan agen mata-mata dari Amerika Serikat yang akan bertemu dengan Holly. Agen tersebut memberitahukan posisinya kepada Holly. Tapi sebelum bertemu nampaknya ia didatangi oleh dua mobil yang ternyata anak buahnya Zundap dan langsung menyerang. Saat Mater keluar dari toilet, agen tersebut langsung menempelkan sesuatu kepada Mater. Namun tidak disadari kedua mobil tadi. Kemudian Mater pun pergi, sementara Holly yang ada di luar melihat sinyalnya menuju ke arah Mater. Holly menghampiri Mater dan mengucapkan kode rahasia para agen. Mendengar itu ternyata Mater dapat menjawabnya. Holly lalu mengira jika Mater adalah agen Amerikanya. Scene lalu berlanjut di mana Mater kembali bersama McQueen dan teman-temannya. Di sana Mater mengatakan bahwa dirinya baru saja bertemu cewek dan akan berkencan besok. Tapi teman-temannya tidak percaya. Kemudian agen Amerika yang asli sedang dibawa ke markas Zundap. Di sana ia diisi dengan Alinol dan dipaksa melaju sekencang mungkin. Dia diinterogasi dan ditanya telah memberikan informasi kepada siapa saja. Kemudian dia disoroti dengan kamera TV. Kamera itu ternyata adalah pemancar gelombang elektromagnetik. Tak sengaja agen itu melihat fotonya dengan Mater. Melihat gerak-gerik agen tersebut, Zundap menjadi tahu bahwa informasi itu diberikan kepada Mater. Langsung saja Zundap menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mater. Lalu setelah diinterogasi, agen Amerika itu pun diledakkan karena reaksi dari Alinol yang dipancarkan gelombang elektromagnetik tersebut. Setelah itu pertandingan World Grand Prix pun dimulai. Para mobil sudah bersiap di lintasan mereka. Lalu kembali ke Mater yang muncul di tempat pit stop McQueen. Finn dan Holly memantau Mater dari kejauhan sembari menunggu tanda dari Mater. Sementara saat bersamaan ada anak buah Zundap yang membawa kamera dan memantau pertandingan. Lalu mereka menggunakan kamera tersebut untuk meledakkan salah satu pembalap. Kemudian mereka pun melihat Mater yang berada di pit stop dan langsung pergi ke sana untuk membunuhnya. Holly lalu menghubungi Mater. Di sana Holly menyuruh Mater untuk keluar dari area pit stop. Tapi alat komunikasi itu masih terhubung dengan McQueen. Dan hal itu ternyata mengganggu konsentrasinya. Mater yang mengira dia bakal diajak kencan dengan Holly berjalan keluar dengan santainya. Padahal ia sedang diburu oleh anak buah Zundap. Hingga membuat Finn dan Holly harus mengawasi Mater agar selamat. Sementara di pertandingan, McQueen telah kalah dari Francesco dan berada di urutan kedua karena konsentrasinya terganggu oleh percakapan Mater. McQueen pun memarahi Mater akibat ulahnya. Lalu Mater menceritakan kejadian yang baru ia alami, namun McQueen tidak mempercayainya. Hal itu membuat Mater sangat sedih. Karena merasa bersalah, Mater memutuskan ke bandara untuk kembali ke Radiator Spring. Tapi ternyata Mater diikuti oleh kedua anak buah Zundap. Kemudian Finn datang dan menyamar menjadi polisi untuk membawa Mater pergi. Namun mereka berdua menyadari jika masih diikuti dan terjadilah kejar-kejaran. Mereka berdua akhirnya bertemu dengan Holly yang membawa pesawat. Lalu kembali kepada McQueen dan teman-temannya yang sedang bersedih karena membaca surat dari Mater. Kemudian berpindah lagi ke Mater. Saat di dalam pesawat, Holly mencoba mengambil alat yang menempel pada Mater. Di dalam alat itu terdapat informasi berupa foto mesin dari sebuah mobil. Mater mengetahui tentang mesin itu, lalu ia menjelaskannya kepada Finn dan Holly.
Setelah itu mereka mengajak Meter untuk menjadi mata-mata menuju ke Paris. Sesampainya di Paris, mereka pergi ke pasar gelap. Di sana mereka bertemu dengan informannya Vin. Saat Holly memperlihatkan foto mesin itu, si informan mengatakan jika dirinya yang telah menjual suku cadang di foto tersebut. Namun dia tidak tahu siapa yang membelinya karena selalu melakukan transaksi melalui telepon. Kemudian saat mereka melakukan penyelidikan, mereka menemukan kesimpulan jika semua mobil yang ada di kapal minyak pada awal film mengikuti perintah yang ada di foto tersebut. Setelah itu, informan Vin mengatakan jika para mobil itu akan mengadakan pertemuan di Porto Corsa, Italia. Langsung saja mereka berangkat ke Italia menaiki kereta. Di dalam kereta, Meter dipasangkan alat penyamaran untuk menyusup masuk saat pertemuan di Italia nanti. Scene lalu berpindah di mana balapan kedua McQueen akan dimulai, namun ia terlihat sedih karena memikirkan Meter. Kemudian berpindah kepada Holly yang sedang meminta tolong kepada mobil derek musuh yang bernama Ivan untuk mengangkut kakeknya yang sedang mogok. Lalu setelah Ivan mengikutinya, Holly langsung menyetrumnya. Setelah itu Meter menyamar sebagai Ivan. Meter lalu masuk ke dalam ruang pertemuan. Saat pertemuan dimulai, ternyata bos besar tidak hadir di sana, hanya melalui panggilan video. Holly berusaha melacak suara dari bos besar itu, tapi suaranya disamarkan dan terlalu rumit. Pertemuan itu ternyata membahas mengenai pembalasan mobil lemon yang selalu ditertawakan. Kemudian diperlihatkan mobil balap yang sedang diledakkan dengan kamera elektromagnetik. Melihat kejadian itu, Holly yang sedang mengamati berhasil melacak posisi kamera elektromagnetik itu berada. Lalu dengan cepat Vin menuju ke sana untuk menghentikannya. Tapi Vin malah tertangkap dan kedua mobil yang menggunakan kamera itu terus melancarkan aksinya hingga membuat kecelakaan di area balap. Sementara McQueen dan Francesco masih terus balapan hingga akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh McQueen, tapi mereka tidak tahu jika sedang terjadi kecelakaan. Kemudian Axelrod diwawancarai apakah balapan akan berlanjut setelah insiden kecelakaan tersebut. Axelrod menjawab jika balapan terakhir masih akan dilanjutkan di London, tapi tanpa menggunakan Alinol. Sontak para mobil lemon merasa sangat senang dan merayakan kegagalan Alinol. Berpindah kepada Holly yang terlihat membatalkan misinya karena melihat Vin telah tertangkap. Kemudian ia juga dikepung saat mencoba menyelamatkan Vin. Lalu beralih di siaran televisi. Di sana McQueen mengejutkan semua mobil lemon yang sedang mengadakan pertemuan karena ia tetap akan menggunakan Alinol di balapan terakhir. Kemudian bos mereka menelepon dan menyuruh untuk membunuh McQueen. Meter yang mendengar itu pun terkejut sehingga membuat penyamarannya terbongkar. Karena terdesak, Meter lalu menyerang mereka. Setelah itu Meter kabur dari sana. Dia terbang menuju McQueen untuk memperingatkannya. Namun sialnya Meter tertangkap dan tidak sempat bertemu dengan McQueen. Kemudian Meter dibius dan tertidur. Saat dirinya tertidur, pikirannya dipenuhi permasalahan dengan McQueen. Lalu saat dia terbangun, dirinya sudah berada di London, tepatnya di dalam mesin jam dengan posisi terikat. Ternyata di sana juga ada Vin dan Holly. Setelah itu muncul dua mobil lemon yang berniat menghancurkan McQueen dengan kamera elektromagnetik. Saat mereka mencoba mengarahkan kamera itu kepada McQueen, nampaknya gagal karena terhalang oleh bangunan. Kemudian Yuda menelepon dua mobil lemon itu untuk menggunakan rencana cadangan, di mana rencana itu adalah memasang bom di pit stop McQueen. Kemudian Meter berusaha melepaskan ikatan dengan memaksa mengeluarkan senjata yang ada pada dirinya, dan ia langsung pergi ke pit stop McQueen untuk menyelamatkan teman-temannya. Sedangkan Vin dan Holly berusaha pula untuk melepaskan ikatan pada diri mereka dengan memutar balik arah jarum jam. Sesampainya Meter di pit stop, Vin menghubungi Meter jika ternyata bomnya dipasang pada dirinya. Lalu McQueen datang dan mencoba mendekati Meter, tapi Meter berusaha menjauh dari McQueen. McQueen yang tak tahu apa-apa langsung mencoba mengaitkan dirinya ke Meter. Kemudian karena ingin menjauh dari McQueen, Meter mengeluarkan roket hingga membuat mereka berdua keluar dari arena balap.
Hal itu mengakibatkan tombol bom yang dikontrol Yundap tidak dapat berfungsi karena terlalu jauh. Yundap yang ketahuan oleh Finn langsung melarikan diri darinya. Pada saat mendekati pelabuhan, Yundap ditarik oleh kapal menggunakan magnet. Finn yang juga ketarik langsung mengeluarkan bom dan boom. Kembali ke Mater dan McQueen yang akhirnya berhenti karena bertemu dengan Holly. Mater lalu menjelaskan kepada McQueen, tapi karena McQueen tak tahu apa-apa, ia masih kebingungan. Kemudian Finn datang dengan menyandera Yundap. Di sana Yundap menjelaskan jika bom itu hanya dapat dimatikan oleh suara orang yang mengaktifkannya. Lalu Holly memaksa Yundap untuk mematikan bom itu, tapi tidak berhasil karena bukan dia yang mengaktifkannya. Tak berselang lama anak buah Yundap datang mengepung mereka. Tapi teman-teman McQueen dan Mater tiba-tiba datang membantu mereka. Setelah itu karena bom masih berada di tubuh Mater, Mater pun langsung pergi karena menyadari sesuatu. Ia pergi untuk mendatangi Axelrod. Di sana Mater langsung menuduh Axelrod jika dia adalah dalang dari kejadian tersebut. Dan Mater juga mengatakan jika kebocoran oli saat di Jepang adalah Axelrod bukan dirinya. Kemudian Mater memojokkan Axelrod karena telah merekayasa supaya Alinol terlihat buruk, hingga membuat semua mobil akan kembali menggunakan bensin. Sebab bensin telah dikuasai oleh mobil Lemon, seperti adegan di awal film yang mana para mobil Lemon telah membawa kapal minyak. Saat bom akan meledak, Axelrod yang terpojok langsung berkata matikan. Bom itu pun akhirnya mati. Akhirnya Mater berhasil mengungkap kejahatan Axelrod. Karena hal itu Mater kemudian diberi gelar kesatria oleh Ratu Inggris. Singkat cerita, scene berpindah di kota Radiator Spring yang sedang ramai berkumpul para mobil mendengarkan cerita Mater. Lalu kemudian di kota Radiator Spring juga diadakan balapan. Sementara Finn dan Holly akan pergi karena menjalankan misi lain. Namun Mater tidak ikut karena ia tidak ingin meninggalkan kota Radiator Spring. Tapi Mater meminta kepada Finn supaya meninggalkan roket yang dipasang pada tubuhnya. Dan film pun selesai. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari film Cars 2. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Jika ada pendapat yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.